Selamat pagi. Kali ini akan disampaikan luaran penelitian sebagai bahan kuliah mengenai penelitian kerjasama luar negeri antara UMB dengan University Teknologi Mara, Malaysia. Judul penelitian adalah Determinants from Values Moderated by Firm Size. Penelitian ini dilaksanakan oleh Agustina Kurniasih dan Heliantono dari UMB dengan Prof. Safina dan Dr. Hainur Rahma dari UITM Malaysia. Penelitian ini akan berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan di S1 Manajemen, Corporate Financial Management di MM, serta juga berkenaan dengan mata kuliah metode penelitian baik di S1, S2 maupun S3. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pentingnya meneliti nilai perusahaan karena akan menunjukkan kesejahteraan pemegang saham. Industri makanan dan minuman atau F&B, Food and Beverage, berkontribusi cukup tinggi terhadap PDB Indonesia. Sementara data menunjukkan bahwa rata-rata PBV industri F&B pada kuartal ketiga tahun 2023 adalah 3,361. Nilai ini sudah lebih besar dari 1 yang menunjukkan baik, tapi cukup banyak perusahaan dari F&B yang memiliki PBV kurang dari 1. Sementara PBV yang rendah mengindikasikan kesejahteraan pemegang saham rendah. Untuk itu akan ditelusuri faktor-faktor apa yang menyebabkan nilai PBV dari perusahaan F&B. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan berbagai teori yang melatar belakangi, ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah bisa modal kerja, leverage, profitabilitas, efisiensi, likuiditas, struktur aset, kemudian pertumbuhan perusahaan, dan kemungkinan akan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan ukuran dari penjualan perusahaan. Berdasarkan hubungan antar variabel penelitian, tadi ada variabel terikat, ada variabel bebas, dan juga variabel moderator, maka sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, muncul hubungan antar variabel yang digambarkan pada kerangka yang tertera di screen. Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah modal kerja, leverage, profitabilitas, efisiensi, likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel bebas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian, size atau ukuran perusahaan sebagai variabel moderator juga diduga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Atas peran moderasi ukuran perusahaan, hipotesis yang dikembangkan adalah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh modal kerja, leverage, profitabilitas, efisiensi, likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kausalitas. Variabel penelitian berupa variabel terikat, variabel bebas, dan variabel moderator. Data penelitian merupakan data sekunder, merupakan data tahunan, bersifat cross-section, meliputi 16 emiten di sektor makanan dan minuman, bersifat time series karena pada periode 2013 hingga 2022, dan data-data akan merupakan skala rasio. Pengumpulan data dilakukan secara dokumentatif dan dilanjutkan nanti metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial akan menggunakan pendekatan regresi data panel, khususnya MRA, Moderated Regression Analysis. MRA pada penelitian ini akan terdiri dari beberapa persamaan. Persamaan yang pertama adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian persamaan kedua
memasukkan variabel moderator sebagai faktor yang juga mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian persamaan ketiga adalah variabel bebas, variabel moderator, dan variabel interaksi antara variabel bebas dengan variabel moderator. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderator juga akan diteliti apakah merupakan variabel moderator semu atau kuasi moderator, ataukah merupakan variabel moderator prediktor, variabel moderator murni, atau variabel moderator potensial. Tentunya nanti akan diamati baik dari persamaan kedua model regresi maupun persamaan ketiga. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana peran variabel moderator, akan diperhatikan dari tanda hubungan dari variabel interaksi. Jika tandanya positif dan signifikan, berarti variabel moderator memperkuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika pengaruhnya adalah negatif dan signifikan, maka kehadiran variabel moderator memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan jika tidak signifikan, berarti variabel moderator tidak berpengaruh, artinya tidak memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai perusahaan baik karena di atas 1, yaitu 4,5. Namun ada nilai minimum yang bernilai negatif menunjukkan bahwa ada perusahaan makanan minuman yang memiliki ekuitas negatif. Ekuitas negatif terjadi karena total aset perusahaan lebih sedikit dibandingkan total kewajiban atau total utang mereka. Dari sisi likuiditas yang diukur dengan current ratio, CR, secara rata-rata menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang liquid karena nilainya di atas 1. Kemudian modal kerja yang diukur dengan WCTO, working capital turnover, menunjukkan nilai rata-rata 36. Kemudian leverage yang diukur dengan DER memiliki nilai rata-rata 1,15 yang menunjukkan perusahaan memiliki utang lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Kemudian dari sisi profitabilitas yang diukur dengan ROE rata-ratanya 0,1281 yang menunjukkan secara rata-rata perusahaan dalam kondisi yang mengalami untung atau profit. Namun nilai minimum bernilai negatif yang menunjukkan ada perusahaan yang tidak membukukan laba atau mengalami kerugian. Total asset turnover bernilai 1,04 secara rata-rata yang menunjukkan setiap 100 rupiah aset dapat dihasilkan 104,69 rupiah penjualan. Dari sisi struktur aset, secara rata-rata 42,91 aset berupa aset tetap. Kemudian secara pertumbuhan perusahaan rata-rata sebesar 7,48%. Penjualan perusahaan sebagai ukuran perusahaan secara rata-rata bernilai 10 triliun. Ya. Nilai terendah adalah 66 miliar, sementara nilai tertinggi dari penjualan adalah 111 triliun. Selanjutnya dari hasil analisis inferensial menggunakan 3 persamaan regresi diketahui bahwa pada persamaan pertama, persamaan kedua maupun persamaan ketiga merupakan model yang sesuai atau fit karena hasil uji F menghasilkan probabilitas yang bernilai kurang dari 0,05. Kemampuan model menjelaskan fenomena masalah pada persamaan 1 sebesar 39,58%, meningkat pada persamaan kedua ketika memasukkan variabel moderator, yaitu menjadi 43,53%, sementara ketika ditambahkan dengan variabel interaksi, kemampuan menjelaskannya meningkat lagi menjadi 52,69%. Dari masing-masing persamaan dapat dilihat beberapa variabel berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Selanjutnya, pengujian terhadap peran variabel moderator ditemukan bahwa ukuran perusahaan yang tadi diukur dengan penjualan merupakan moderator prediktor pada pengaruh modal kerja terhadap nilai perusahaan.
juga merupakan probable moderator prediktor pada pengaruh leverage dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Firm size yang diukur dengan penjualan merupakan variabel moderator semu pada pengaruh profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan struktur aset terhadap nilai perusahaan. Peran dari variabel moderator semu ini adalah menguatkan ya pada pengaruh profitabilitas, kemudian likuiditas dan struktur aset, dan perannya melemahkan pada pengaruhnya aktivitas terhadap nilai perusahaan. Jadi ada 4 yang merupakan moderator semu dan 1 melemahkan, yang 3 adalah menguatkan. Kesimpulan penelitian ini adalah modal kerja yang diukur dengan BCTU tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Leverage, kemudian profitabilitas, efisiensi, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas yang diukur dengan current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara pengujian terhadap peran variabel moderator ditemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel moderator prediktor pada pengaruh modal kerja, leverage, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian, ukuran perusahaan merupakan moderator semu pada pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan aktivitas terhadap nilai perusahaan. Pada 3 yang atas ya, profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset, peran variabel moderator adalah menguatkan pengaruhnya. Kecuali pada yang aktivitas, perannya adalah melemahkan pengaruh aktivitas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah manajemen yang menginginkan nilai perusahaan meningkat, terutama perlu memperhatikan struktur aset perusahaan, karena pengaruhnya paling besar terhadap nilai perusahaan. Struktur aset hendaknya banyak berupa aset tetap. Jadi semakin besar persentase aset tetap akan semakin meningkat nilai perusahaan. Adanya moderasi ukuran perusahaan, maka menyebabkan variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah profitabilitas. Artinya, manajemen perlu terus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, berkenaan dengan hasil penelitian ini, tanpa memperhatikan moderasi ukuran perusahaan, investor yang akan berinvestasi di industri makanan dan minuman dan ingin mendapatkan saham dengan nilai tinggi, maka perlu memperhatikan profitabilitas, efisiensi, likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaiknya investor memilih perusahaan dengan profitabilitas, efisiensi, dan struktur aset yang tinggi, karena pengaruhnya positif dan signifikan. Semakin meningkat variabel tersebut, akan semakin meningkat nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sebaiknya investor memilih perusahaan yang liquid, tetapi tidak secara berlebihan. Jadi tidak terlalu liquid, karena ternyata kalau semakin liquid, akan justru menyebabkan nilai perusahaan turun. Kemudian, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan adalah merupakan variabel moderator pada penelitian ini. Dan karena itu, ketika ukuran perusahaan menjadi faktor pemoderasi, investor perlu mempertimbangkan profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan struktur aset ketika akan berinvestasi. Interaksi ketiga variabel tersebut dengan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, model yang dikembangkan relatif terbatas kemampuan menjelaskan fenomena nilai perusahaan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel penjelas yang sekiranya dapat mempengaruhi nilai perusahaan, seperti kebijakan dividen atau mungkin kebijakan investasi.
Demikian hasil penelitian ini. Terima kasih. Selamat pagi.